warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 242302225. Di video kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang relevan. Mari simak videonya. Pembahasan kita pertama, kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pengertian ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari sikap manusia, masyarakat, budaya, integrasi sosial, sejarah, ekonomi, dan geografi. Pembelajaran IPS di sekolah bersifat integratif, memadukan berbagai disiplin ilmu sosial untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa. Tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial agar siswa dapat hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kedua, makna berdasarkan kurikulum yang relevan. Berdasarkan kurikulum yang relevan berarti proses pembelajaran IPS di sekolah dasar mengacu pada kurikulum resmi yang berlaku di Indonesia dan ditetapkan pemerintah. Saat ini, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum ke-13 atau kurikulum 2013, masih ditetapkan di berbagai sekolah. Yang kedua, kurikulum merdeka juga mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2022. Tujuannya adalah memastikan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Selanjutnya, karakteristik dalam pembelajaran IPS. Pada kurikulum 2013, IPS memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, integrasi tematik di kelas 1 sampai kelas 3 dan mata pelajaran mandiri mulai kelas 4 sampai kelas 6. Yang kedua, menggunakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar sebagai pedoman sosial, seperti KI 1, sikap spiritual, KI 2, sikap sosial, KI 3, pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis saintifik atau 5M, mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Yang keempat, fokus pada pembentukan karakter dan keterampilan pada abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran IPS mengalami perubahan signifikan. Yang pertama, IPS digabungkan dengan IPA menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada fase awal kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian menjadi mata pelajaran mandiri di kelas 4 sampai kelas 6. Yang kedua, tidak lagi menggunakan kompetensi dasar, melainkan capaian pembelajaran atau CP per fase A, fase B, dan fase C. Yang ketiga, guru diberikan fleksibilitas tinggi untuk menentukan metode dan konteks pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah dan karakter siswa. Yang keempat, mengintegrasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, seperti menjaga lingkungan, mengenal budaya lokal, dan gotong royong. Yang kelima, penilaian bersifat formatif, lebih fokus pada pengembangan kompetensi siswa, bukan sekedar angka. Perbandingan K13 dan kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013 atau K13, IPS sebagai mata pelajaran mandiri di kelas 4 sampai kelas 6. Yang kedua, berbasis KI dan KD. Yang ketiga, pendekatan saintifik atau 5M. Yang kelima, penilaian lebih administratif dan berbasis angka. Pada kurikulum merdeka, IPS digabungkan dalam IPAS di kelas awal, berbasis CP dan fase, proyek profil pelajar Pancasila, dan terakhir penilaiannya secara formatif, fokus pada perkembangan siswa. Strategi pembelajaran IPS sekolah dasar. Yang pertama, strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Strategi ini menghubungkan mata pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang kedua, strategi Problem Based Learning atau BBL. Strategi ini menjadi masalah nyata sebagai fokus pembelajaran sehingga siswa belajar berpikir kritis dalam mencari solusi. Yang ketiga, strategi pembelajaran komparatif atau comparative learning. Strategi ini menekankan kerjasama antar peserta didik untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan tugas. Yang keempat, strategi discovery learning. Strategi ini mendorong siswa menemukan konsep sendiri melalui proses eksplorasi dan eksperimen.
Pentingnya IPS berdasarkan kurikulum yang relevan. Yang pertama, menjamin keseragaman standar pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua, memberikan panduan jelas bagi guru dalam menentukan tujuan, materi, dan penilaian. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang konteks dan sesuai dengan perkembangan siswa. Yang keempat, menjadi dasar evaluasi pencapaian kompetensi siswa. Yang kelima, mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Contoh implementasi salah satunya ada pada topik keberagaman budaya Indonesia kelas 4. Pada ke-13 atau kurikulum 13, guru menyiapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan konsep dasar, menggunakan metode diskusi dan peta konsep. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, guru membuat proyek tentang pameran budaya lokal di mana siswa membawa artefak atau cerita tentang budaya setempat. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran IPS di sekolah SD berdasarkan kurikulum yang relevan adalah proses pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum resmi pemerintah, K13 dan kurikulum Merdeka. K13 menekankan pada pencapaian KD dan KI dengan metode saintifik dan struktur yang lebih kaku. Pada kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam pembelajaran dengan fokus pada proyek, konteks lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan pembelajaran IPS yang relevan, siswa dapat memahami diri dan lingkungannya, serta siap menjadi warga negara aktif, kritis, dan berkarakter.